Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Kelompok PJOK yang ada di SMP Negeri 1 Karangrejo, selamat pagi. Siap ya? Oke. Pada kesempatan pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang pembelajaran atau model pembelajaran PJOK yang pada saat ini mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga di situ ada beberapa hal yang baru yang perlu kita pelajari bersama-sama. Tidak lupa pada kesempatan ini kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini sudah melimpahkan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk belajar bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada dunia kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini yang perlu kita belajar bersama, kita pelajari bersama berkaitan dengan perkembangan pembelajaran PJOK yang berbasis pada peserta didik. Kalau sebelumnya termasuk saya ini beranggapan bahwa pada saat kita melaksanakan kegiatan PJOK atau pembelajaran PJOK, saya masih punya wacana atau masih punya pandangan bahwa kita harus membuat anak bisa misalkan sepak bola, bisa renang, bisa mengikuti cabang olahraga atletik, ada lari, kemudian ada jalan, ada nomor lempar dan sebagainya. Nah, ternyata pada perkembangan yang terbaru pada saat ini bahwa kita sudah mulai berpikir bagaimana mengoptimalkan kemampuan yang ada pada diri peserta didik. Untuk itu perlu sekiranya adanya pemetaan di dalam kelas. Sebab apa? Dalam kelas ini masing-masing siswa atau peserta didik itu punya atau tidak memiliki kesamaan hobi, kesamaan bakat atau kesamaan minat terhadap satu cabur olahraga. Dan ini penting untuk kita lakukan sehingga dalam pembelajaran nanti tidak selama ini yang kita lakukan kita gebyah-uyah istilahnya. Kita gebyah-uyah semuanya ini caburnya senang, ya semuanya mungkin senang. Dan pandangan atau harapan dari guru pun saya bisa membuat anak ini bisa melakukan senang. Dan ternyata untuk saat ini ada satu wacana bahwa bagaimana kita menyadarkan siswa, kita menunjukkan jalan bagaimana siswa itu bisa melakukan atau memahami salah satu cabur olahraga. Nah, kemudian pergeseran dari pandangan yang selama ini ada, sekarang pandangan kita sudah harus bergeser bahwa kita bagaimana membawa anak untuk senantiasa mau bergerak. Jadi pada akhirnya seperti itu, mau bergerak sepanjang hayat. Jadi kita membawa anak sadar bahwa gerak itu penting. Nah, di sini mungkin hal yang baru yang perlu kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, berkaitan dengan apa tadi yang saya sampaikan bahwa pembelajaran yang sekarang itu berbasis pada peserta didik. Nah, hal yang ada hubungannya dengan ini atau metode pembelajaran yang sekarang dipakai ini saya menyampaikan yang istilahnya
SEM. Ya, jadi yang istilahnya SEM itu pembelajaran yang berbasis pada kemampuan atau pada peserta didik. Nah, dari situ maka kita akan tahu setelah tadi ada pemetaan bahwa anak ini senang menjadi pemain misalkan. Pak, saya jadi pelatih. Terus kemudian Pak, saya jadi supporter. Di situ boleh. Nah, maka dari itu untuk pembelajaran ini sekaligus nanti untuk aplikasi di lapangan kita akan mengadakan turnamen futsal. Nah, dari sinilah nanti maka kita akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Terus kemudian kalau perlu juga dengan orang tua dan dengan siswa. Ya, jadi dari situ maka nanti kita akan melibatkan siswa, kita perlu berdiskusi, kita perlu menentukan aturan yang semuanya nanti kita akan melibatkan peserta didik. Nah, kemudian untuk futsal nanti akan kita laksanakan di sekolah kita yang nanti pesertanya dari anak-anak didik kita. Sehingga minat atau keinginan anak-anak yang selama ini belum tersalurkan karena satu permasalahan berkaitan dengan jadwal pelaksanaan benturan dengan kegiatan belajar mengajar, sehingga kesulitan untuk menentukan waktu pelaksanaan. Nah, oleh sebab itu mari nanti kita bersama-sama sekaligus kita praktek untuk melaksanakan turnamen futsal yang akan kita laksanakan di SMP kita. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Maju monggo. Terima kasih. Nanti kita akan mengadakan turnamen futsal. Nah, nanti syarat yang kita tentukan kepada saja kira-kira kapan dan dilaksanakan di waktu-waktu jam pelajaran atau di luar jam pelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Untuk kapan atau jadwal pelaksanaannya, ini kalau dari saya pribadi mengambil setelah kegiatan penilaian akhir semester. Namun begitu nanti tetap kita bicarakan dengan melibatkan peserta didik. Begitu Pak Jum. Terima kasih. Pak, mana? Mungkin siapa yang bertugas di kepanitiaan pelaksanaan? Berkaitan dengan pembelajaran yang berbasis peserta didik, maka akan kita libatkan di kepanpelan itu dari anak-anak. Jadi kepanpelan semuanya dari anak-anak. Nah, kita nanti hanya akan mendampingi anak-anak sehingga pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan baik. Dan seperti tadi saya sampaikan itu begini, Pak Amin, bahwa model pembelajaran yang berbasis pada anak didik itu segala sesuatunya kita melibatkan peserta didik. Contoh nanti misalkan di turnamen futsal, ya, di turnamen futsal nanti ada wasit, ya kita usahakan dari anak-anak. Kemudian dari pelatih juga dari anak-anak. Kemudian atlet anak-anak, supporter juga dari anak-anak. Nah, kemudian dari apa tadi yang sudah saya sampaikan, itu harapannya anak-anak itu akan belajar secara holistik atau menyerupai fakta olahraga yang sebenarnya.
Jadi menjadi seorang wasit itu seperti apa, terus menjadi supporter juga harus bagaimana, menjadi tim medis itu apa yang harus disiapkan. Nah, itu anak-anak semua yang akan melaksanakan. Nah, jadi harapannya anak-anak itu sudah belajar ke situasi atau fakta yang sebenarnya dari cabur yang nanti akan kita laksanakan. Ya. Kemudian untuk kegiatan ini nanti pesertanya kita coba kalau memang nanti waktunya cukup, nanti kita antar kelas dan per tingkat atau per jenjang, kelas 9, kelas 8 atau kelas 7. Ya. Jadi itu mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Ya, untuk peserta umum, bagaimana perjalanan dari lembaga lain ini dari seperti satu kapal atau seperti satu nasum untuk menambah motivasi peserta kita. Mungkin dari itu kita dapat motivasi, dapat ilmu untuk pertandingan. Oke, terima kasih. Untuk mengundang dari tim lain kemarin memang sudah diwacanakan juga. Cuman karena ini baru kita mengawali kegiatan turnamen futsal, ya, sekaligus untuk mewadahi anak-anak yang punya hobi futsal, ya, biar hobinya tersalurkan. Siapa tahu dari situ nanti akan muncul atlet-atlet berbakat dari SMP kita. Jadi itu tetap nanti kita wacanakan. Mungkin untuk turnamen berikutnya atau kita mencari waktu yang tepat, mungkin pas ada acara disnatalis, nah itu kita masukkan, kita berkolaborasi dengan kesiswaan atau mungkin dengan posisian. Oke, monggo kalau ada lagi. Oke. Dalam kepastian pelaksanaan itu atau juga ada cabur sepak bola, cabur lari, ya. Itu apa perpanjangannya sama atau berbeda dari yang lain? Sama. Jadi intinya gini, kita memberikan satu kegiatan atau satu bentuk pembelajaran yang berbasis pada peserta didik. Jika peserta didik itu sebenarnya dia akan terbawa memasuki atau punya semacam pemahaman. Oh, ternyata jadi pelatih itu seperti ini. Sehingga betul-betul menyerupai kegiatan yang sebenarnya. Kalau itu turnamen sepak bola, ya di situ ada wasitnya, terus kemudian ada pencatat skornya, ada inspektur pertandingannya. Jadi kita siapkan seperti betul-betul ada satu turnamen yang sebenarnya. Makanya disebutkan, oh ini harus berarti sudah mengarah ke cabur yang sebenarnya. Maka dipakai. Ada pertanyaan lagi? Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada kurang lebihnya. Dan terima kasih hari ini sudah hadir dan mari kita belajar bersama-sama. Kalaupun nanti ada yang perlu dikoreksi, nanti tidak apa-apa disampaikan. Sumbangan tetap saya tunggu. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk berikutnya mari kita siap-siap untuk beraksi menyukseskan kegiatan turnamen yang nanti akan kita laksanakan atau kita kalenderkan pada selepas kegiatan penilaian akhir semester. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.